Tolong lepaskan aku. Vivi, tahan sedikit lagi. Kita akan segera bisa pulang. Berhenti. Aku dan sahabatku secara tak sengaja melewati ke dalam novel berjudul Dingin, Sombong, dan Memaksa. Mengejar istri 999 kali. Sheng Xuewei menjadi tokoh utama wanita. Sedangkan aku. Menurut pengaturan dari novel, kita perlu menyelesaikan tugas tertentu untuk bisa kembali ke dunia nyata. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas sebagai tokoh antagonis jahat. 10 menit lagi kembali ke dunia nyata. Menjadi wanita jahat yang kejam memang bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarangan. Untungnya aku akhirnya bisa pulang. Vivi, kenapa belum datang juga? Kalian siapa? Kalian mau apa? Mengantarmu pergi. Tenang saja, Kak Vivi, semua sudah diatur. Jiang Wanqing, aku tidak ingin kembali. Lian Cheng, setahun ini aku benar-benar bahagia. Wei Wei, aku akan membuatmu selalu bahagia. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu pulang. HMPH. Kecelakaan tak terduga, tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Hitungan mundur untuk karakter jahat mulai. Dengan alasan apa? Apakah hidup karakter jahat tidak berharga? Berhenti di situ, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Kalau mau berpura-pura, ambil uang dan pergi. Dia adalah kakak dari tokoh utama pria. Dia bukan karena gagal berebut harta warisan lalu diusir ke luar negeri. Saya lihat kamu mau lari kemana. Hitung mundur offline. Lalu bagaimana jika alur cerita karakter pendukung belum selesai? Selama kamu bisa menyelamatkan saya bisa melakukan apapun yang kamu mau. Hitung mundur dibatalkan. Selamat, Anda telah membuka jalur cerita antagonis wanita. Mengganggu gadis itu tidak ada artinya. Aku sarankan kamu jangan ikut campur urusan orang. Monster aneh, aku ingin memperpanjang cerita. Bukan mempersingkat garis kehidupan. Ada apa? Mau lari ya? Tidak, tidak. Bukankah kamu bilang bisa melakukan apa saja untukku? Bukan juga. Ada satu hal yang harus kamu lakukan sekarang. Apa itu? Aku bilang, kamu gak bisa lari. Binatang, apa kamu gak pernah menyentuh wanita di kehidupan sebelumnya? Sudah cukup maki-maki. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Lu Chenxi saat kembali. Aku setidaknya sudah berhubungan dengannya. Dengan begitu, aku tidak akan dilenyapkan. Pertama kali. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku juga pertama kali. Kalau begitu, aku bertanggung jawab padamu. Mimpi yang indah. Lebih baik jangan ceritakan apa yang terjadi tadi malam. Kalau tidak, aku akan membakar kartu ini untukmu. Baiklah. Kamu tahu siapa aku? Siapa?
Jiang Wanqing. Pengagum setia Lu Liancheng. Dia malah tahu aku. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Apa urusanku? Kamu dan aku. Peringatan sistem. Jalur cerita antagonis wanita terputus. Setelah tokoh utama dalam buku menikah, Anda akan menerima hukuman penghapusan. Sepertinya hubungan dengan Lu Chenxi tidak bisa diputuskan. Kalau tidak, kita akan dihapuskan. Senang sekali hari ini semua bisa datang ke pernikahan keluarga Lu. Semua senang tidak? Senang sekali, sangat baik. Tuan muda, kamu pergi kemana semalam? Kami semua mencarimu. Tadi malam pergi bersantai sebentar. Tuan muda, kali ini kita pulang ke negara untuk merebutmu kembali. Cerewet sekali. Sesi berikutnya. Pengantin pria kita bisa mencium pengantin wanita sekarang. Oh hahaha. Bukankah itu Jiang Wanqing? Masih belum menyerah ya? Tidak menyelesaikan tugas sesuai ketentuan. Hitung mundur untuk karakter wanita jahat dimulai. Tidak bisa. Aku tidak bisa hilang begitu saja. Aku harus bertahan hidup. Siapa yang melepaskannya? Kenapa Jiang Wanqing masih hidup? Dia datang. Lalu dia mau apa lagi? Tentu saja datang untuk merebut pernikahan. Jiang Wanqing, aku sudah bilang, aku tidak suka padamu. Jangan muncul di pernikahanku. Kamu tunggu saja. Entah itu cinta atau benci, segeralah beri tempat untukku di hatimu. Begini sudah cukup kan? Hitung mundur dibatalkan. Selamat. Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya kamu, kenapa kemarin kamu tidak pergi? Maaf, Wanqing dan Liancheng khawatir aku akan celaka. Mereka mengirim banyak orang untuk mengawasiku. Aku tidak bisa keluar. Ternyata begitu. Kalau begitu cepat ikut aku. Bagaimana caranya pergi? Pernikahan jadi kacau seperti ini, tidak bisa diselesaikan. Lagi pula, bukankah katanya hanya bisa pergi setelah akhir? Memang benar juga. Apa urusanmu dengan Lu Chenxi? Jangan sebut itu. Kalau aku tidak berhubungan dengannya, aku pasti sudah mati kalau sampai terseret masalah dengannya. Maksudmu apa? Aku, antagonis jahat ini, sudah menyelesaikan semua kejahatanku. Kamu dan Lu Liancheng, tokoh utama pria, ini juga bisa dianggap sebagai akhir yang memuaskan. Lalu aku sebagai pendukung kecil ini, tentu saja nasibku akan seburuk-buruknya. Kamu tahu tidak? Kemarin aku malah dikejar-kejar dan diserang. Hari ini jantungku masih sangat tidak nyaman. Hampir saja aku mati. Kalau tidak segera mencari hubungan dengan tokoh-tokoh dunia ini, aku tidak tahu lagi, aku mungkin akan mati di sini. Maksudnya, asalkan hubungan antara Jiang Wanqing dan Lu Chenxi diputuskan, dia pasti tidak bisa menghindar dari kematian. Kan? Ada apa denganmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Senang kamu baik-baik saja tanpa aku. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana mengadakan pernikahan lagi, untuk memberinya akhir yang layak. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan kedua lagi, untuk merusak pernikahanku. Benar-benar orang brengsek. Jiang Wanqing, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskan. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku beritahu kamu ya. Trik menggoda dengan pura-pura lepas kendali itu tidak akan berhasil padaku. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah menyukaimu. Kamu tahu tidak? HMPH. Benar-benar tidak peduli apa yang aku lakukan. Apakah kamu tidak mungkin menyukaiku? Iya, apapun yang kamu lakukan, aku juga tidak akan menyukai kamu. Juga tidak akan menyukai. Lalu untuk apa aku masih membujukmu?
HMPH. Kalau bukan karena ingin meninggalkan tempat setan ini, aku bahkan tidak mau dengan orang sepertimu yang mengejar aku. Muka setebal ini. Tidak heran bisa mengejar sampai 7.999 kali. Jiang Wan Kuing, aku beritahu kamu. Hanya kamu satu-satunya wanita yang berani pukul aku. Lepaskan. Aku adalah tokoh utama wanita dalam buku ini. Setiap karakter pria akan menyukaiku, termasuk Lu Chenxi. Maaf ya aku. Kok berbeda dari yang kubayangkan? Salah. Barusan sepertinya ada sesuatu yang mendorongku untuk memeluk Xiao Shuiwei. Terima kasih. Aku tadi terkilir pergelangan kaki. Ada urusan lain. Aku cuma penasaran kamu kenal Wan Qing dari mana. Dia kemarin masih ngejar Lian Cheng, tapi hari ini tiba-tiba sudah sama kamu lagi. Kamu kehilangan satu saingan cinta? Tidak burukan. Itu juga benar. Aku hanya khawatir kamu akan tertipu. Pilih satu dari 4 lautan dan tinggal di sana saja. Kenapa kamu ikut campur? Laut biasa sudah tidak muat untukmu lagi. Aneh. Kenapa aura protagonis wanita ini tidak berfungsi? Ada apa? Tuan muda, ada masalah. Nona Jiang diculik oleh sekelompok orang misterius. HMPH. Sial, kali ini kematiannya bagaimana lagi? Bagus, memang masih ada gaya masa mudaku. Nyonya Lu. Itu Anda yang membuat mereka menculik saya. Anak bodoh, saya jelas-jelas mengundangmu ke sini. Kamu semalam bersama Chenxi, kan? Aduh, itu bagus sekali. Tuhan memberkati. Akhirnya Chenxi punya orang yang disukai. Aduh, setiap kali saya memperkenalkan pasangan untuk Chenxi, dia selalu membuat orang itu pergi. Aku takut dia akan kesepian sampai tua. Kamu bisa lari ke lokasi pernikahan dan mencium pagi hari. Itu sudah cukup menunjukkan betapa istimewanya kamu. Tidak perlu banyak bicara. Aku setuju dengan pernikahanmu dengan pagi hari. Setuju? Setuju. Aku tidak setuju. Dan. Begini saja, cucumu ini. Di luar sangat disukai. Jadi tidak kekurangan orang bodoh seperti ini. Aku orang bodoh. Aduh. Jangan dengarkan omong kosongnya. Yaitu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Nenek itu hanya tamak akan harta keluarga kami, keluarga Lu. Dan juga kecantikanku. Aku. Lu Chenxi, kamu kenapa tiba-tiba gila? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang Wan Qing? Mungkin dia memang suka melihatku dalam keadaan gila. Dasar bocah nakal. Dia memang suka melihatku dalam keadaan gila. Jangan lari. Aku sudah memutuskan. Lu Chenxi, aku mau menikah denganmu. Aku sudah memutuskan. Lu Chenxi, aku mau menikah denganmu. Bukankah aku sudah mengambil keperawananmu? Aku harus bertanggung jawab padamu. Kita selamatkan diri dulu saja baru bicara. Kalau tidak, meninggalkan Lu Chenxi, aku pasti akan mati jalan satu-satunya. Aduh, cinta yang membaja ini sungguh menyentuh hati. Benar-benar. Kamu lihat aku seperti sedang bercanda, kan? Aku masih ingin menua bersamamu. Aduh, paman. Cucu besar kamu akhirnya. Ada yang mau. Saya tidak setuju. Nenek, wanita ini sebelumnya mencintai saya sampai mati. Dan ya, 2 hari yang lalu dia menculik Wei Wei. Ingin membunuhnya. Wanita ini punya niat jahat. Siapa yang tahu apa yang dia inginkan? Ngomong apa juga bukan urusanmu. Diam aja kamu. Aku bilang sama kamu. Orang gila itu sedang mempermainkanku. Mungkin dia lagi main permainan tipu muslihat. Wan Qing bukan orang yang punya niat buruk. Kamu nggak paham, kan? Nenek dulu sangat mengganggu saya. Itu menunjukkan dia cukup gigih. Sungguh bisa.
Begini saja, segera adakan pernikahan lagi dengan Sheng Xuewei. Dengan begitu semua orang bisa tenang. Bukan begitu. Ini Xiao Wanqing. Dia bahkan berharap saya menikahi Xuewei. Ini baru saja baik. Kalian berdua saudara, mengadakan pernikahan bersama. Tanggal pernikahan ditetapkan pada hari Selasa depan. Aduh, saya sengaja mencari master untuk melihatnya. Ini adalah hari yang sangat baik untuk pernikahan. Saya tidak mungkin tidak mengadakan. Saya akan mengadakan. Saya akan mengadakan. Nenek, aku urus. Aku yang urus, urus. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu. Tapi kamu masih sempat lari sekarang. Kalau bisa lari, aku sudah lari dari dulu. Apa? Aku tidak berniat melakukan apa-apa. Apa mungkin kamu benar-benar menyukaiku? Lalu menurutmu bagaimana? Hai. Tenang saja, semuanya akan segera berakhir. Wanqing, kamu mau bagaimana? Karena ini adalah akhir cerita, pasti harus cukup heboh. Wei, kamu tidak tahu seberapa ingin aku kembali. Rencana ini sudah aku buat lama, pasti tidak akan gagal. Aku akan menjelaskan rencanaku padamu. Mari minum air dulu sebelum berbicara. Setelah kamu menikah, keluar dan bertemu denganku. Saat itu kita bisa bersama-sama. Wanqing. Jiang Wanqing. Karena kamu bersikeras ingin kembali, maka aku akan mengabulkanmu. Setelah hari ini, aku akan menjadi istri muda dari keluarga kaya, di atas segalanya. Aku tidak perlu lagi menjalani hidup yang miskin, tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Pagi ini aku bersyukur bertemu denganmu. Aku tersesat. Bisakah kamu membawaku kembali ke tempat acara? Tidak bisa. Kamu datang untuk mencari Wanqing, kan? Aku baru saja melihat dia di ruang make up. Ada apa di dalam sana? Tidak ada apa-apa? Ayo kita cepat pergi. Terlalu berbahaya. Ayo kita panggil orang. Reaksi aneh seperti ini. Aku adalah tokoh utama. Aku punya aura sendiri. Dalam situasi darurat, hanya aku yang bisa diselamatkan. Chen Xi, tolong selamatkan aku. Aku bisa mundur, tapi bisakah aku maju? Ayo, Lu Chen Xi. Kamu hanya bisa memilih menyelamatkanku. Menyelamatkan aku, pemeran utama wanita ini. Hanya bisa memilih menyelamatkanmu. Tapi sayangnya, apa yang kamu katakan? Ah.
Apa yang sebenarnya terjadi pada Wei Wei tadi malam? Apakah Jiang Wanqing membuat masalah lagi? Aku sudah tahu dia tidak akan. Begitu saja. Sudahlah, Lian Cheng, aku juga tidak terluka parah. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Kali ini aku benar-benar tidak akan membiarkannya. Tapi sekarang Wanqing didukung oleh kakakmu. Aku takut kamu malah yang kena masalah. Kalian bersaudara pasti ada perselisihan. Kamu? Ya. Kamu terlalu baik hati. Kali ini aku jamin aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kenapa? Padahal aku yang seharusnya menjadi tokoh utama. Kenapa Lu Chenxi tidak menyelamatkanku? Karena kamu. Aku ada satu hal yang tidak mengerti. Tanyakan saja, aku tahu semuanya. Di gudang. Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri? Hanya bisa menyelamatkanmu. Lu Xiao, jangan ragu pada dirimu sendiri. Kamu hanya mengikuti apa yang ada di dalam hatimu. Tawa Sheng Suewei ini tidak lucu. Apakah kau ingin membunuh Jiang Wanqing? Kan? Lu Xiao Wanqing adalah sahabat terbaikku. Meskipun dia berkali-kali menyakitiku, tapi bagaimana aku bisa ingin membunuhnya? Lu Xiao, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu tentangku? Lagi. Kenapa? Tentu saja karena aku adalah tokoh utama. Seorang pemeran pendukung harus tunduk di bawah rok delimaku. Kenapa Lu Chenxi? Bagaimana dia melawan? Aku bilang tidak ada yang bisa mengendalikan aku. Wanqing, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa kan, Wanqing? Wanqing. Sudah sadar. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Bukan aku? Apa mungkin Lu Lian Cheng? Terima kasih ya. Ada beberapa hal yang perlu aku minta tolong jelaskan padamu. Apa? Di gudang? Aku sama sekali tidak ingin menyelamatkan Sheng Suewei, tapi aku hanya bisa menyelamatkannya. Kenapa? Apakah ini efek protagonis? Karena Sheng Suewei adalah tokoh utama. Setiap karakter dalam novel harus berputar di sekelilingnya, berpusat padanya. Kamu tahu jawabannya. Aku tidak tahu. Kamu yakin itu bukan karena keram waktu itu? Aku peringatkan kamu. Kamu sebaiknya beri aku jawabannya. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan terbakar lagi. Katakan. Sepertinya kamu tidak berniat bicara ya. Aku bilang. Baiklah. Saya tahu. Sekarang kembali. Wanqing. Senang sekali melihatmu baik-baik saja. Aku hampir saja takut mati. Bukankah kamu bilang rencana ini tidak akan gagal? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kamu juga bilang begitu. Kamu tiba-tiba pingsan, malahan menyebabkan kebakaran. Aku hampir ketakutan mati. Lihat. Aku sampai masuk ke api untuk menyelamatkanmu. Sampai terluka juga. Vivi, kenapa kamu bisa begitu ceroboh? Tidak apa-apa. Kita adalah teman terbaik. Aku tidak bisa diam saja melihatmu mengalami masalah, kan? Vivi. Aku sangat bersyukur punya teman sebaik kamu. Benar-benar sial banget aku ini. Kamu lagi ngapain? Sheng Suewei, kamu anggap aku orang bodoh. Memang kamu yang memasang racun di air yang aku minum, kan? Jadi, kamu yang ingin membakar dan membunuhku. Orang-orang berbaju hitam itu. Juga yang kamu kirim untuk membunuhku. Benar kan? Apa yang kamu katakan ini? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Iya. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Kita ini adalah tokoh utama yang polos dan baik hati. Wanqing, aku datang dengan niat baik untuk menjengukmu. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentang aku? Kamu kira aku akan asal bicara tanpa bukti, kan?
Di ponselku ada semua rekaman pengawasan gudang. Kalau begitu begini saja. Aku kirimkan satu salinan ke Lu Liancheng, biar dia sendiri yang menilai. Ah. Sheng Xuewei, sebenarnya aku berbuat salah di mana padamu? Apakah kamu tidak merasa ini lucu? Di dunia nyata, kamu adalah gadis yang dimanjakan. Kamu merasa kasihan padaku, memberi belas kasihan padaku. Semua orang mencintaimu. Semua orang menganggapmu sebagai dewi. Dan aku. Kamu hanyalah alat bagi Jiang Wanqing untuk membentuk citranya saja. Tapi sekarang di sini semuanya berbeda. Hahaha. Di sini, akulah pemeran utamanya. Hal-hal yang seharusnya menjadi milikmu, sekarang semuanya menjadi milikku. Aku punya latar belakang yang baik. Aku punya pria tampan kaya dan mencintaiku. Dan kamu, seperti diriku di dunia nyata. Seperti tikus di selokan. Dibenci semua orang, diburu semua orang. Jadi kalau kamu mau tetap di sini, kamu harus hapus aku, kan? Siapa yang memberitahumu rahasiaku? Tapi ini adalah dunia palsu dalam buku. Sama sekali tidak nyata. Aku tidak peduli. Aku pasti tidak akan kembali. HMPH, aku tidak mau lagi menjadi Sheng Xuewei yang selalu dikasihani semua orang. Baik. Kalau begitu, aku harap mimpimu jadi kenyataan. Jiang Wanqing. Di sini tidak ada jimat pelindungmu, Lu Chenxi. Kamu gila. Wei. Apa kamu baik-baik saja? Sekarang aku sangat sakit. Kamu gila. Hei. Gimana? Tidak apa-apa. Saya juga tidak tahu kenapa. Ilusi itu tiba-tiba datang. Saya tidak ada orang lain di sini. Bukan dia yang melukai tangannya sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Kamu masih membela diri. Saya kira kamu sudah berubah. Kau terus-menerus membuatku kecewa. Liancheng. Wanqing hanya terlalu menyukaimu. Makanya dia melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. HMPH, kalau tidak ya sudah, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia berkali-kali membahayakan nyawamu. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jiang Wanqing, aku beritahu kamu, kali ini aku pasti buat kamu ingat pelajaran. Bawa pergi. Sakit enggak? Ayo duduk, aku tunjukkan padamu. Jiang Wanqing, kali ini kamu benar-benar mati pasti. Lao Xiao. Di mana Lu Liancheng? Kedua tuan muda sedang menemani Miss Sheng di rumah sakit. Tidak mungkin? Bukankah dia mencari saya karena ada sesuatu? Apakah Jiang Wanqing ada di kamar perawatan? Kembali? Tuan muda Jiang, Nona Jiang. Dia tidak ada di sana. Dia hilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja tuan muda kedua dan Nona Sheng datang mencari Nona Jiang. Lalu Nona Jiang tiba-tiba menghilang. Miliarder. Pewarisan keluarga kaya raya. Tampan pula. Dan sangat mencintaiku. Jiang Wanqing, kau bilang hidup yang begitu baik. Kenapa aku harus kembali? Ada apa? Aku ingin kamu. Kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu antusias? Kamu tidak suka. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Asal aku hamil lagi, posisiku akan aman. Hei, kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk.
Bagaimana dengan Xiao Wanqing? Wanita yang berhati licik seperti itu tidak cocok untukmu. Dia tadi bahkan berani berniat membunuh Wei Wei. Jadi dia ada di mana? Chengxi, kali ini Wanqing benar-benar keterlaluan. Ayahmu bilang, kita harus membuatnya ingat pelajaran ini. Kalau tidak, nanti dia akan semakin menjadi-jadi. Omong kosong banget sih. Lepaskan dia, kamu gila. Aku tanya, dia di mana? Jangan-jangan kamu benar-benar suka dia ya? Aku peringatkan kamu. Orangku baik-baik saja. Orangmu juga akan baik-baik saja. Ah. Lepaskan aku, bukan aku yang melakukannya. Lepaskan, tolong. Lu Liancheng sebenarnya mau apa? Ada apa ini? Kenapa belum bangun? Apakah kamu terlalu keras saat melakukannya? Ah, dia terlalu rapuh. Nyonya kedua berkata, harus merekam proses penghinaan itu dan mengunggahnya ke internet. Ah, sudahlah. Segera selesaikan urusan ini dan laporkan. Kamu dulu saja, aku yang bertanggung jawab merekam. Hehehehe. Masih mau lari? Perempuan jahat, memang tidak ada akhir yang baik, terima saja nasibmu. Apa ini nasib yang buruk? Aku tidak mau terima. Hahaha. Kakak. Kamu pergi minum alkohol sebagai hukuman? Ya, siapa yang bisa menyelamatkanku? Siapa lagi yang bisa menyelamatkanku? Hei, hahaha, siapa? Aku minta kalian memberinya pelajaran. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Liancheng. Mungkin orang-orang di bawahmu salah dengar. Semua ini adalah salah paham. Untungnya, akhir dinasti Qing hanya mengalami ketakutan. Maaf, Dua Xiao. Bodoh. Maaf, saya tidak bermaksud membiarkan mereka menghinamu. Entah pindah sekolah, entah belajar menggonggong seperti anjing. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Ya, kalian berhenti. Wei Wei, ini adalah uang jajan yang aku kumpulkan selama beberapa tahun. Kamu pakai dulu saja. Tidak apa-apa. Nanti setelah kamu lulus dan bekerja, kamu bisa membayarkannya pelan-pelan. Ayo pergi. Nanti kamu kerja saja di grup Jiang. Jangan tutup hatimu karena mereka tidak menerima kamu. Mereka yang buta. Mereka tidak bisa melihat mutiara yang tertutup debu ini. Sheng Xuewei. Aku tidak pernah menyakitimu. Kenapa kamu harus menyakitiku seperti ini? Karena kamu palsu. Kamu baik padaku. Hanya berpura-pura saja. Kamu yang tinggi dan mulia memberi aku sedikit setetes hujan. Apakah aku harus bersyukur dan berterima kasih padamu? Kamu benar-benar seperti tikus di selokan. Di dunia lain pun sifatmu sulit diubah. Karena kamu tidak kekurangan apa-apa. Kalau kamu seperti aku, yang tidak punya apa-apa, kamu juga akan ingin tinggal di sini. Aku tidak seperti kamu. Aku tidak membuat asumsi. Aku juga tidak ingin berempati dengan pikiranmu yang gelap dan terdistorsi. Aku akan kembali. Kamu tinggal sendiri di sini saja.
Lanjutkan saja hidup dalam mabuk dan mimpi kecil yang menyedihkan. Sheng Xuewei. Kita sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun. Hari ini aku benar-benar mengenalmu dengan jelas. Gelanggang tinju bawah tanah. Segera hentikan Lu Chenxi. Kalau Tuan Lu terus bertinju seperti ini, nyawa bisa melayang. Kalau tidak, kamu datanglah. Duklu, aku salah, orangku. Kamu bergerak sekali lagi. Aku akan menghancurkanmu sekali. Lu Chenxi, berhenti. Kalau kamu terus begini, akan ada yang celaka. Jangan bilang. Orang-orang itu ingin membunuhmu. Kamu malah membela mereka. Aku bilang, ada apa denganmu? Hatinya begitu baik. Mereka bagaimana? Aku tidak peduli. Aku hanya peduli padamu. Benarkah? Sangat benar. Jiang Wanqing. Lebih baik kamu sembunyikan ekormu. Jangan pernah berbohong padaku. Kalau tidak, akibatnya lebih buruk dari mereka. Dengar. Lu Chenxi terlalu berbahaya. Aku harus segera cari cara untuk mengakhiri ini. Karena tokoh utama sudah selesai, tinggal menutup tokoh pendukung saja. Kan, kalau begitu, tinggal menambahkan akhir untuk tokoh pendukung saja, kan? Tuan Lu, kamu benar-benar sudah berubah total. Aku malah jadi penasaran sekarang. Sebenarnya wanita Dewi dari keluarga mana yang bisa membuat Tuan Lu kita berubah dan memperbaiki diri? Kamu pikir mungkin? Ternyata tetap Tuan Lu kita. Ayo jangan cuma bicara tanpa minum. Ayo, bersulang. Lu Chenxi. Akhirnya ketemu juga kamu. Tak boleh biarkan makhluk halus menculik Lu Tangsheng. Aku kira siapa? Bukankah itu si penggila perhatian yang terkenal? Kalau nggak bisa menggoda Lu Er, malah menggoda Luda. Lu Xiao. Ini yang kamu bilang Dewi ya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lu Xiao mau orang lain yang tidak diinginkan? Lu Xiao, kamu harus hati-hati. Orang yang tidak tahu malu seperti ini, untuk mendekatkan diri kepada orang berpengaruh, mereka rela melakukan apa saja, yaitu jam tangan ini bernilai 10 juta. Lu Xiao sudah bilang, siapa yang menghabiskan semua minuman ini, jam ini akan jadi miliknya. Ambilkan milikku. Ini milikku. Benar-benar mengeluarkan uang besar, 10 juta. Ikut aku pulang. Setelah menikah jangan lagi berfoya-foya di luar. Xia Wanqing, aku bukan hewan peliharaan yang kau rawat. Mampu datang saat dipanggil, pergi saat disuruh. Tentu saja kamu bukan peliharaanku. Kamu kan suamiku. Kalau begitu, pergi sendiri saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku pakai jurus pamungkas. Halo, Nenek. Lu Chenxi sedang bermain dengan wanita lain di luar. Dia tidak mau pulang bersamaku. Oh, ternyata kamu juga punya garis hidup. Bye-bye. Hehehe. Kalau mau pergi, cari aku. Kembali bukan karena hal ini. Kalau mau pergi, cari aku. Kembali bukan karena hal ini. Aku bukan tidak punya. Jangan menyebar gosip. Kita semua sudah dewasa. Kalau ada kebutuhan, bilang saja langsung. Aku tidak punya kebutuhan seperti itu. Kamu tidak. Aku punya. Kalau terus seperti ini, tidak bisa. Hanya ada satu cara terakhir, ya.
Tuan Lu, kamu sudah menyadari semua ini. Mua. Sebenarnya setelah malam itu, aku terus mengingatnya. Menjijikan, kan? Cepat lepaskan aku. Apakah kamu sudah lupa kejadian malam itu? Malam ini aku akan buat kamu lebih sulit. Sudah sadar salah, kan? Aku mau pulang. Aku tidak mau di sini. Pulang kemana? Dunia nyata? Aku tidak mau jadi korban dalam cerita sampingan. Kamu berhasil membangkitkan minatku. Kamu bangun? Lihat itu apa? Kamu bilang apa? Aku ingin hidup. Aku tidak mau mati. Aku harus bertahan hidup. Menurut pengaturan, semua karakter pria akan menyukai Sheng Xuewei. Lu Chenxi juga tidak terkecuali. Pengaturan apa? Kenapa semua karakter pria harus menyukai Sheng Xuewei? Mereka berusaha mengendalikan aku. Iya, kamu hanya bisa mengikuti aturan ini. Walaupun aku tidak tahu apa kamu sebenarnya. Ingin mengendalikan aku. Dengan kamu saja, pantas apa? Aturan tidak boleh dilanggar. Kalau begitu, aku langgar dan tunjukkan padamu. Makhluk buas. Mu Chenxi pasti sudah berpuluh-puluh tahun tidak menyentuh wanita. Kan, begitu kejam. Binatang buas. Aku sedang memuji kamu. Aku maksudkan kekuatan tubuhmu sekuat binatang buas. Tadi malam terjadi sesuatu. Aku tahu tentang hal-hal yang kau lakukan. Aku melihat sebuah kalimat. Itu hanya halusinasi. Kau melihat apa? Jiang Wanqing ternyata tahu sesuatu. Tidak ada yang istimewa. Maksudku, kau akan mati karena dibunuh atau bunuh diri dalam waktu dekat. Atau kau akan mati karena bunuh diri. Kenapa harus mati juga? Bukankah sudah bilang bahwa di hati Lu Chenxi ada tempat untukku? Apa nyawa penjahat itu bukan nyawa juga? Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan aku mencintaimu. Sekarang aku tidak bercanda lagi. Bicaralah serius padaku. Aku benar-benar serius. Aku mencintaimu. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Kamu bisa bilang iya. Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu jujur dan bilang yang sebenarnya padaku. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa keluar dari ruangan ini. Ternyata tidak semudah itu. Paman, Nenek Chenxi membawakan kalian. Lu Chenxi, keluarlah. Kau anak nakal. Kau tahu betapa sulitnya mencari istri sekarang. Kau berani mengganggu istrimu. Bagaimana kalau dia pergi? Kami cuma bercanda. Kalau tidak percaya, tanya dia. Benarkah masa akhir dinasti Qing? Kalau dia bilang iya, ya sudah. Kamu apa? Kamu, lihatlah. Kamu sampai membuat Xiao Jiang ketakutan. Dosa besar. Aduh. Nenek, sudahlah, Chenxi juga tidak sengaja. Nenek, ada apa datang ke sini? Ada yang ingin dikatakan. Karena marah sama anak nakal ini, hampir lupa urusan penting. Karena marah sama anak nakal ini, hampir lupa urusan penting. Chenxi dan Lian Cheng bilang padamu secara diam-diam. Dia sama sekali tidak peduli dengan urusan grup, tidak berkontribusi apa-apa untuk grup. Besok juga harus bekerja sama dengan pemegang saham lain. Mengeluarkanmu dari dewan direksi? Ya. Biarkan mereka berbicara saja. Aku tidak peduli. Chenxi, itu adalah hasil jerih payah ibumu. Meskipun kamu tidak memikirkan dia, kamu juga harus memikirkan masa depanmu dan Wanqing. Chenxi, meskipun aku tidak terlalu tahu tentang latar belakang keluargamu, tapi aku rasa apa yang nenek katakan itu benar.
Kalau bibimu masih ada, dia juga tidak ingin melihatmu seperti ini sekarang. Benarkah? Aku lihat kamu takut aku jadi anak miskin ya. Tidak bisa jadi nyonya besar lagi kan, kamu? Ah. Nenek. Tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dua suku, kamu memang tidak salah tebak. Dia benar-benar menyimpan satu trik bagus. Aku akan segera beritahu Laumo. Ciuman iblis. Ah. Cinta di malam midsummer. Ah, ini bagus. Pangeran sekolah yang memikat hati gadis. Aku tidak percaya. Dengan semua ini, mereka tidak bisa mengalahkan Lu Chenxi. Aduh. Sui, kenapa kamu datang? Lau Xiao tidak terlihat. Ada apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Setelah dia pergi tadi malam, dia tidak kembali lagi. Kalau begitu, kirimkan tempat-tempat yang biasa dia kunjungi padaku. Kita cari dia secara terpisah sekarang. Baik. Sepertinya obat dari Lau Meng mulai bekerja. Lau Xiao, ini air Anda. Hehe, kalau para pemegang saham tahu penampilan ini, mereka bahkan tidak bisa masuk ke pintu utama grup. Hahaha. Kamu di sini mengawasi? Ya, biar dia puas memukul. Iya. Tuan muda setiap kali ada masalah hati, dia harus melampiaskan. Semua datang ke Gim Tinju. Baik. Ada yang... Berhenti. Lu Chenxi, apa yang terjadi padamu? Saat itu, aku seolah melihat cara kematianku. Bangunlah, Lu Chenxi. Lu Chenxi. Kau bilang aku adalah hidupmu, apa kau sudah lupa? Mari kita pulang, ya. Kecuali Sheng Xuewei. Lu Chenxi tidak mengizinkan siapapun menyentuh dirinya. Chen 11, tidak peduli bagaimanapun kamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Pukul dia, dorong dia pergi. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa mengendalikanku. Hancur. Kalau begitu, siapkah kamu nanti untuk tetap di sisiku dengan baik? Aku merindukanmu. Ya. Nona Xia, kali ini benar-benar berkatmu. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Sueye, kamu pergi selidiki dengan baik. Lihat apakah ada orang yang mengacau di balik semua ini.
Aku tahu, aku sudah mengatur semuanya. Namun yang paling mendesak adalah rapat dewan besok. Tuan muda dalam keadaan seperti ini. Takutnya. Sepertinya kita harus cari cara. Ayo mulai saja. Ngapain menunggu dia lagi? Benar, hari yang begitu penting ini dia malah terlambat. Apalagi yang dia bisa capai. Sekalipun berjuang keras, dia tetap tak akan bisa naik ke panggung. Maaf, semuanya. Hari yang begitu penting, cahaya pagi memang terlalu main-main. Bagaimana kalau begini? Sesuai dengan aturan yang biasa, jika orangnya belum datang, maka dianggap mengundurkan diri secara otomatis. Tunggu sebentar. Maafkan saya, semuanya. Chen-Si hari ini pergi berbicara bisnis. Biarkan aku yang pergi menggantikan dia. Dengan anak muda seperti dia. Apalagi yang mau dibicarakan tentang bisnis. Haha, benar begitu. Lalu kamu ini apa sebenarnya? Hari ini di acara apa? Kamu cocok muncul di sini nggak? Wan King, kalau kamu mau cari Lian Cheng, tunggu sampai rapat selesai dulu. Ada banyak orang yang melihat. Jangan buat orang lain tertawa. Kamu takut aku mau merebut pria darimu begitu? Bukan maksudku seperti itu. Keluar. Di sini bukan tempat kamu buat keributan. Sungguh lucu ya. Ternyata rapat pemegang saham lebih penting daripada membicarakan bisnis. Kelihatannya grup lu sangat mementingkan formalitas. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, jika Chen-Si tidak muncul, maka dianggap secara otomatis melepaskan status pemegang saham. Setuju. Bekerja sama dengan orang yang tidak belajar dan hanya menikmati hasil tanpa usaha. Kita nggak mau jadi orang bodoh. Kalau suatu hari dia sampai menghancurkan grup lu, apa yang harus kita lakukan? Ah, sudahlah, begitulah. Jangan bilang aku nggak kasih hormat. Kalau Chen-Si belum datang, maka kita akan mengundurkan diri. Kalau dia datang, apakah kamu akan menyerahkan posisi direktur utama padanya? Bagaimana? Direktur utama lu, berani tidak? Lian Cheng, kelompok lu tidak bisa dipakai main-main. Nona Sheng, bukankah kamu dan direktur utama lu benar-benar saling mencintai? Bagaimana? Kalau dia bukan direktur utama lagi, kamu tidak mencintainya lagi. Jangan bicara sembarangan. Yang aku suka dari Cheng adalah dirimu. Tidak peduli apakah kamu CEO atau tidak, aku akan tetap menyukaimu. Dan aku rasa perusahaan bukanlah permainan. Tidak bisa diperlakukan seperti lelucon. Jadi seperti itu, tidak mungkin muncul di sini. Tapi kalau dia baik-baik saja. Kalau bertaruh, aku bertaruh pada lu. Lian Cheng tidak berani mempertaruhkan grup lu. Baik. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku setuju. Jika Chen-Si bisa muncul dalam 2 menit, aku akan menyerahkan posisi presiden kepadanya. Jika dia tidak muncul dalam 2 menit, dia harus keluar dari Lu Corporation untuk selamanya. HMPH. Hitung mundur dimulai. 2 menit lagi rapat pemegang saham resmi dimulai. Wan King, aku sarankan kamu segera pergi saja. Ini bukan tempat untuk kamu bertindak sesuka hati. Setelah dibawa keluar, grup lu melarangnya untuk masuk. Pergi. Lepaskan, jangan pegang saya. Dia datang bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Tepat jam 10, tidak terlambat kan, teman-teman? Kamu bagaimana? Kenapa aku baik-baik saja? Kamu terkejut? Tidak. Chen-Si, aku senang kamu bisa datang. Aku juga senang. Wakil presiden sudah tidak ada. Adik laki-laki ingin memberikan posisi presiden padaku. Aku juga senang. Itu cuma bercanda saja. Beberapa tahun ini, Lian Cheng mengelola perusahaan dengan sangat baik. Sekarang kamu kembali ke tanah air untuk membantu Lian Cheng. Kalian berdua bekerja sama. Pasti akan mengelola perusahaan dengan lebih baik. Kamu hanya bisa setuju. Wei benar.
Chenxi, kamu baru saja kembali ke tanah air. Banyak hal yang masih belum kamu mengerti, tapi tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu perlahan-lahan secara langsung, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Aku akan menyerahkan posisi CEO padamu, bagaimana? Aku tidak sabar lagi, adikku. Aneh, tokoh utama perempuan sudah memintanya. Lu Chenxi belum setuju juga. Apakah dia benar-benar ingin mengalahkan tokoh utama pria, menjadi bos besar sendiri, lalu mencapai puncak kehidupan? Chenxi, kamu tidak mengerti? Ini bukan bercanda. Seluruh karyawan perusahaan, aku memikirkan mereka. Aku tidak akan menyerahkan posisi CEO padamu. Iya. Kalau nanti terjadi apa-apa, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Iya, iya. Kalau aku bilang tanah di barat kota aku yang ambil. Hahaha, sangat lucu. Benar-benar lucu, hahaha. Bukankah itu Pak Li dari grup Dihao? Ini benar-benar sertifikat tanah di barat kota. Aduh, ya ampun. Koin yang baru ditransfer berhasil merebut grup Lu kami. Selanjutnya, keberuntungan akan berpihak pada kita. Gimana? Adik, asalkan kamu menyerahkan perusahaan ini dengan baik padaku. Kamu dan adik iparmu silakan berbulan madu dengan bahagia. Kamu lupa, aku dari kecil sampai besar paling suka nonton film Wuxia. Kamu mengatur pembantu wanita untuk mengawasi aku. Atur agar Lau mau memberi saya obat, agar saya menjadi gila. Tak boleh hadir di rapat pemegang saham. Kalau begitu, aku harus terus bermain peran bersamamu. Hahaha. Kalau orang tahu ini aku yang memberi obat kepada Lu Chenxi. Skandal menganiaya saudara sendiri akan membuatku diusir dari keluarga Lu. Pertemuan dibubarkan dulu. Rapat. Istri wakil presiden tidak enak didengar. Kalau istri presiden kan enak didengar, kan? Iya, iya, iya. Apa namanya? Hahaha, istri. Bagaimana mengejar CEO? Sudah setengah menikah, kan? Masih perlu dilihat. Lu Chenxi, setidaknya aku sudah membantumu mendapatkan grup Lu. Kamu hanya berterima kasih seperti ini. Terima kasih? Kamu mau apa? Suruh Suyi pergi beli saja. Sungguh dangkal. Kamu harus berterima kasih padaku. Setidaknya tunjukkan sedikit niat baiklah. Niat baik. Itu belum cukup. Kamu harus menyukai aku sekali saja. Kalau cuma sekali saja tidak cukup. Kamu harus benar-benar menyukai aku, sehari di bawah panggilan cinta. Wanita jahat yang iri hati mengingat semua kejahatan yang pernah dilakukan, merasa bersalah hingga bunuh diri. Dia sebelumnya terluka terlalu dalam oleh Lu Liancheng. Jadi sekarang menjadi sangat hati-hati. Hanya berani mengharapkan sedikit cinta. Ternyata bahkan ketika saya mendekatinya, dia juga takut itu hanya mimpi. Orang ini ada masalah, ya, tiba-tiba mencium saya untuk apa? Cukup 1 hari saja. Iya, 1 hari saja cukup. Aku tidak serakah. Baik. Kamu. Bukankah kamu sudah mengantarkanku? Kamu kan bilang 1 hari saja cukup. Kalau begitu, kamu juga antar. Baik King, besok keluar dan bertemu ya. Tuan Lu. Ini yang ini juga. Beli semua yang ini. Tuan muda, kamu yakin mau beli begitu banyak? Kalau nyonya muda tidak suka.
Aku juga tidak tahu apa yang dia suka. Beli semuanya dan biarkan dia memilih perlahan. Waktuku tidak digunakan untuk mengurus hal-hal ini. Iya, kamu baru saja mengambil alih grup Lu. Masih ada banyak hal yang menunggu untuk kamu tangani. Jadi, kamu akuisisi pusat perbelanjaan ini dan biarkan dia memilih perlahan. Ha. Ada apa yang ingin kamu bicarakan, Jiang Wanqing? Kamu pikir dengan mengangkat Lu Chenxi, kamu bisa jadi pemeran utama? Hanya karena hal ini ya? Kamu memang sempit pikiran. Di sini aku yang jadi pemeran utama. Apapun yang kamu lakukan tidak akan mengubah fakta ini. HMPH, kalau memang fakta, kenapa kamu begitu bersemangat? Tapi memang begitu. Tokoh utama orang lain tidak berebut, tidak seperti kamu. Selalu berebut. Jabatan istri CEO yang sudah di depan mata saja direbut orang, kan? Saya memang belum pernah melihat tokoh utama yang seberuntung kamu. Kalau kamu mau terus tenggelam dalam mimpi indah ini, silakan saja. Bagaimanapun juga aku harus pergi. Jangan halangi aku lagi. Jadi kamu sama sekali tidak menyukai Lu Chenxi. Dekat-dekat dengannya pun dengan tujuan tertentu. Kamu yang memutus jalan hidupku. Harusnya aku bisa mencari jalan lain. Cahensi. Jadi apa maksud dari apa yang dia katakan? Kamu mendekatiku sebenarnya untuk apa? Lu Chenxi sebenarnya mendengar berapa banyak? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Biarkan aku menebak. Takut dipukuli oleh adikku. Atau ingin kembali ke dunia nyata itu? Apa maksudnya? Dunia nyata apa? Bagaimana dia bisa tahu? Sepertinya yang kedua. Bukankah ini bukan dunia nyata? Ini di mana? Apakah ini dunia virtual? Bagaimana mungkin Morning Light ini adalah dunia virtual? Kamu dan aku sama-sama manusia yang hidup. Bagaimana mungkin ini dunia virtual? Ni Chenxi. Aku mengakui aku salah. Awalnya aku tidak seharusnya mendekatimu hanya untuk mencari perlindungan. Aku mendekatimu. Tapi ketika aku benar-benar mendekatimu, aku baru sadar. Aku benar-benar menyukaimu. Omong kosong. Kamu tunjukkan padaku. Kamu memanfaatkan aku. Kamu memang memanfaatkan aku. Kamu yang pertama. Chenxi, apa kamu sedang sakit? Kamu memanfaatkan aku. Lepaskan aku. Jangan. Masuk, nona muda. Taruh saja di sini. Ini adalah. Semua ini dibeli oleh tuan muda untukmu. Dia tidak tahu apa yang kamu suka. Semua dibeli untukmu. Silakan pilih perlahan. Dan ini juga. Kontrak pembelian mal ini. Berhasil berkat nyonya kecil di rapat pemegang saham terakhir. Ini hadiah terima kasih dari tuan muda untukmu. Nyonya kecil. Ada apa? Kamu mau apa? Siapa yang memulai? Apa yang dilakukan Lu Chenxi? Segera kirim orang mencarinya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Jalani dengan baik. Lu Chenxi. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan tentang aku? Tuan Su dan Meng Xiao beberapa hari ini selalu menghalangiku. Dia belakangan ini kembali mengalami. Siapa bilang tidak? Berapa hari tidak bertemu, bahkan tidak menelepon. Xie Wanqing, kamu benar-benar menganggapku sebagai alat, ya? Lau Xiao, aku rasa Nona Jiang ini terlalu berlebihan. Kalau begitu, aku cari orang untuk mengurusnya, ya?
Coba sentuh dia, berani nggak? Tapi saya tahu tidak perlu diatur lagi. Dia sudah diselamatkan oleh si kedua. Kenapa tidak bilang lebih awal? Lagi ngapain sih? Apa maksudnya ini? Ambil uang itu dan pergi dari sini. Kamu tidak benar-benar suka pada Lu Chenxi, kan? Dia adalah kakakku. Aku tidak mungkin diam saja melihat dia tertipu. Lu Liancheng, jangan bermain seolah-olah kamu dan Lu Chenxi sangat akrab seperti saudara. Meski aku tidak punya hubungan baik dengannya, aku juga tidak akan membiarkan dia tertipu. Menurutmu aku menipunya apa? HMPH, bukankah kamu tinggal di dekat Chenxi hanya untukku? Ah, perlukah sampai begitu? Aku sudah bilang berkali-kali padamu, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan jatuh cinta padamu. Apapun yang aku lakukan. Kamu datang lagi. Hahaha. Berani. Kamu datang lagi, ya? Hahaha. Jiang Wanjing. Aku mau bersihkan dulu. Jiang Wanjing, kamu gila? Lu Liancheng, jangan terlalu percaya diri. Dulu aku mengejarmu, itu karena aku buta. Sekarang, meski kamu mendekatiku, aku juga tidak mau. Liancheng, kamu pergi rapikan diri dulu. Aku akan bicara baik-baik dengan Wan King. Jiang Wan King, kamu juga sudah melihatnya. Sekarang semua orang sudah memperhatikanmu. Ditambah lagi dengan Lu Chenxi. Hubunganmu dengan dunia ini akan semakin banyak. Nanti kamu benar-benar tidak bisa kembali. Kau ingin mengatakan apa? Aku bisa membantumu pergi. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Kau tetap tinggal di dunia ini. Bagi saya hanya ada kerugian, tidak ada keuntungan. Kamu sedang melakukan apa? Hei! Kamu gila. Aku saudaramu. Berani kamu memukulku. Yang gila itu kamu. Berani menyentuh orangku. Kamu sudah tidak sabar hidup ya? Orangmu. Chenxi, bisakah kamu lebih berpikir panjang? Dia waktu itu terus mengejarku, lalu berbalik dan kembali ke pelukanmu. Kamu sedang dimanfaatkan. Tahu itu? Ini bukan urusanmu. Kamu tidak benar-benar menyukainya, kan? Sadarlah sedikit. Dia mendekatimu dengan tujuan tertentu. Aku tidak peduli apa tujuannya. Aku hanya suka dia. Apa salahnya? Kenapa mereka berdua sampai berkelahi dengan Wan King? Kalau memang mau berkelahi, seharusnya itu untukku. Tidak apa-apa. Kamu tadi bilang kamu suka padaku. Omong kosong? Tidak mungkin. Kamu yakin? Aku pulang dulu. Aku yang tidak mau dia. Tapi kenapa hatiku masih terasa sakit? Lu Liancheng, apa kamu juga jatuh cinta pada Jiang Wan King? Jangan malu-malu dong. Aku tumbuh jadi begini. Suka padaku itu tidak memalukan. Aku tidak suka padamu. Kau salah dengar. Aku mendengarnya sendiri. Jangan menyangkal ya. Kau salah dengar. Apakah kau sedang malu? Wah, kamu tipis muka sekali ya. Adikmu ngejar istri 999 kali juga nggak pernah malu. Kamu bilang suka aku saja sudah malu. Jiang Wan King di sini. Aku bilang sama kamu, aku nggak akan suka orang yang punya niat buruk. Apalagi suka orang yang kapan saja bisa pergi. Kalau begitu aku cari adikmu saja. Kau berani. HMPH. Tuan, Anda mencari saya. Jiang Wan King siap-siap untuk melarikan diri. Pikirkan cara untuk menahannya. Sebenarnya tidak sulit. Kau tinggal menikah dengannya dan punya anak. Wanita biasanya sangat sayang anak.
Kalau begitu, Nona Jiang pasti tidak akan lagi berpikir untuk melarikan diri. Apakah aku salah ucap? Hanya pria yang hina dan tidak kompeten, yang berpikir bisa mempertahankan wanita dengan anak-anaknya. Benar. Hari itu aku kambuh dan kehilangan kendali. Mengagetkan dia. Pikirkan bagaimana caranya agar dia tidak takut padaku. Tuan muda, ini maksudnya ingin menjalani hidup yang baik dengan Nona Jiang. Wan Qing? Nenek. Sungguh kebetulan. Kamu datang mencari Chenxi. Iya. Nenek Wan Qing ingin mengucapkan terima kasih padamu. Sejak Chenxi bersamamu, dia semakin mirip manusia. Mirip manusia. Maksudku dia semakin berambisi. Juga bisa mengendalikan emosinya. Aku mengakui. Awal-awalnya aku hanya khawatir Chenxi akan hidup sendirian selamanya. Supaya kalian bisa bersama. Sekarang aku memang tidak salah menilai orang. Nenek, ini tidak ada hubungannya dengan aku. Ini semua karena Chenxi yang berjuang sendiri. Kenapa tidak ada hubungannya? Kalau bukan karena anak nakalmu itu. Mungkin dia masih saja santai-santai sekarang. Nenek menyerahkan Chenxi padamu. Tapi aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Pergi cari Chenxi saja. Baik. Nenek, dadah. Keluarlah. Kamu tahu jelas Jiang Wanqing mendekati Chenxi dengan tujuan tertentu. Kenapa masih setuju mereka berdua bersama-sama? Apakah kamu takut Wanqing berencana buruk terhadap Chenxi? Iya. Aku bahkan mengira jika ada yang berencana buruk terhadap Chenxi, kamu akan sangat senang. Aku. Nenek Lian Cheng seperti cermin di dalam hati. Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan, tapi sampai di sini saja, ya. Dan Nenek Wan Qing juga tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak lain hanyalah terbiasa dia mengejar kamu. Sekarang dia tidak mengejar kamu lagi, kejar kakakmu. Kamu merasa tidak bisa menerima. Kamu merasa dia harus berputar di sekitar kamu saja. Aku tidak bisa menerima Jiang Wan Qing yang tidak tahu malu dan kasar. Bagaimana aku bisa menyukainya? Kalau begitu, jangan pedulikan urusan mereka. Meski itu masalah mereka berdua, itu urusan mereka. Kamu jangan ikut campur. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Sueye, kamu berani sekali ya? Berani menipu aku. Aku sudah seperti itu. Jiang Wanqing kenapa tidak bereaksi sama sekali? Ini tidak masuk akal. Tik pria tampan sudah tidak ada gunanya. Nona Jiang punya ketahanan yang sangat baik. Jiang Wanqing bukan wanita biasa. Jangan anggap dia bisa dihadapi seperti wanita biasa. Segera cari cara untukku. Sebaiknya bisa membuat Jiang Wanqing melupakan ketakutannya. Dan berlari ke pelukanku. Berlari ke pelukanmu adalah... Kapan kamu datang? Sejak kamu mulai menelepon, aku sudah datang. Lebih baik kamu lupa saja. Kamu benar-benar sangat tampan. Begitu kamu muncul, aku merasa semua di sekitarku kehilangan warna. Sangat palsu dan berlebihan. Kamu lagi ngapain? Aku melompat ke pelukanmu. Ayo pergi tidur. Besok masih harus menghadiri pesta. Lu Chenxi, jangan begitu. Semakin kamu seperti itu, aku semakin tidak ingin pergi. Hitung mundur 3 hari untuk berangkat. Semua ini tidak akan dipakai lagi. Ada apa?
Laporan pemeriksaan kesehatan. Dokter bilang tubuhmu sangat sehat. Emosimu juga terkontrol dengan baik. Aku lihat dulu ya. Tubuhmu cukup bagus. Emosi mudah marah terbentuk belakangan. Tidak ada hubungannya dengan genetik. Saya tahu kok. Nenek sudah bilang padaku. Kamu punya masa kecil yang tidak bahagia. Tenang saja. Saya mengerti. Kamu benar-benar mengerti. Benar. Sesuatu yang tidak beradab, bisa-bisanya mengganggu keluarga Lian Chengku. Lihat, aku tidak akan membunuhmu. Jangan. Benar? Itu Lu Lian Cheng yang memukulku. Dia yang memukulku terlebih dahulu. Cahaya pagi. Dengar-dengar makan permen bisa membuat suasana hati lebih baik. Orang modern, kan, siapapun pasti pernah kehilangan kendali emosi. Kamu bisa mengendalikan emosimu. Itu sudah lebih hebat daripada banyak orang. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kamu gak ngerti apa-apa. Tenang, tenang, tenang. Jiang Wanqing, kamu orang beradab. Jangan sampai tergoda oleh kecantikan. Tidak perlu terlalu mewah juga. Lagi pula kita cuma mengadakan ulang pesta pernikahan saja. Kamu kira aku mau ya? Nenek yang khusus memerintahkan. Lagi pula aku juga tahu. Kamu tidak akan sabar menyiapkan semua ini untukku. Bukan begitu. Apa maksudmu ini? Tidak apa-apa. Perusahaan Chenxi ada urusan. Kamu pergi saja dulu. Begitu banyak gaun pengantin. Aku nanti akan pilih satu sembarangan dan bilang ke nenek. Kami sudah memilihnya. Pokoknya aku juga akan pergi. Kamu maksudnya kamu sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini? Bagaimana mungkin? Kamu tidak lihat, aku setiap malam tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Itu bukan bersemangat, tapi gelisah. Kenapa mau kabur? Kamu belum pernah dengar fobia sebelum menikah. Lihat deh, gadis mana yang tidak panik sebelum menikah? Aku tidak ada urusan melihat cewek lain. Dan kenapa kamu panik? Takut kamu kabur, kan? Aku bilang ya. Seumur hidupku, aku tidak akan kabur. Kamu juga jangan berpikir untuk kabur. Kalau aku yang kabur, bagaimana? Halo semuanya. Selamat datang di pesta yang diadakan oleh keluarga Lu. Hari ini ada 2 berita besar yang akan saya umumkan. Pertama, cucu saya yang besar, Lu Chenxi, mulai sekarang akan menjadi CEO keluarga Lu. Tenang saja. Posisi CEO akhirnya tetap milikmu. Adapun berita kedua adalah tentang pernikahan cucu besar saya, Chenxi. Saya mengumumkan, tanggal pernikahan Chenxi dan Wanqing ditetapkan pada tanggal 3 bulan depan. Wanqing. Nona, di mana Wanqing? Chenxi, apa yang kamu lakukan? Jiang Wanqing tidak akan pernah kembali lagi. Lu Chenxi, maafkan aku. Terima kasih kamu menyukaiku. Awalnya aku hanya ingin menutup sebuah akhir. Tinggalkan tempat ini. Tapi aku tidak menyangka aku perlahan-lahan akan menyukaimu. Tapi aku tidak berasal dari dunia ini. Juga telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tolong maafkan aku yang pergi tanpa pamit. Selamat tinggal Lu Chenxi.
Maib jahat, telah melakukan banyak kejahatan, tiba-tiba sadar, mengakhiri hidup. Jiang Wanqing. Kau egois. Masih bilang suka padaku. Begitu saja meninggalkanku. Begitu saja ditinggalkan. Jiang, bangunlah. Jiang, bangunlah. Kalian, aku kembali. Aduh, membuatku terkejut. Jiang, akhirnya kamu bangun juga. Mungkin karena akhir-akhir ini kerja terlalu sibuk. Sampai-sampai pusing. Jiang, apa cerita tentang cincinmu ini? Cincin apa? Yang di jari manis tangan kirimu. Apa itu diberikan oleh pacarmu? Jiang, jangan-jangan kamu sedang jatuh cinta. Ini bunga mawar. Bersembunyi dengan satu lutut. Tunggulah sebentar. Oh, kalau begitu, buatkan saya surat utang dulu. Anggap saja ini mimpi saja. Xiaoli, tolong rapikan rencana kawasan itu. Beritahu Dewan Direksi dalam 10 menit. Lu Chenxi. Bagaimana kabarmu sekarang? Tuan Jiang, ada yang mengaku sebagai orang lama kamu, ingin bertemu dengan orang lamamu. Ya, dia bilang dia adalah. Lepaskan aku teman baik bosmu. Bagaimana kamu bisa jadi ini? Bukankah aku sudah tinggal di sana? Semuanya salah orang gila? Lu Chenxi. Lalu, di mana orangnya Lu Chenxi? Dia sekarang di mana? Dia sama sekali bukan orang dari dunia ini. Kamu rasa dia akan muncul di sini? Lupakan dulu yang lain. Dunia dalam buku Wanqing semuanya adalah virtual. Kita lupakan semua itu. Aku tidak bisa melupakan. Meskipun perjalanan ini meninggalkan banyak penyesalan. Setidaknya ada hasil yang didapat. Setidaknya aku bisa melihat wajah aslimu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku kali ini? Aku tahu bahwa standar perekrutan di perusahaanmu sangat tinggi. Aku pasti akan berusaha keras. Berikan aku satu kesempatan saja. Grup Jiang selalu menjunjung tinggi keadilan dan objektivitas. Kalau mau datang ke perusahaan, silakan datang untuk wawancara dan kirim CV. Kemampuanmu sudah memenuhi standar. Pintu grup Jiang selalu terbuka untukmu. Wanjing, kita adalah teman terbaik. Bukankah kamu bisa berbuat sedikit pengertian? Sudah tidak lagi. Aku tidak punya teman yang menusuk dari belakang seperti kamu. Bukan seperti itu. Wanqing, dengarkan aku jelaskan. Berikan aku kesempatan. Aku mohon padamu. Aku benar-benar mohon. Aku mohon padamu, Jiang Wanqing. Tuan Jiang, ada orang lain di luar lagi. Kenapa tidak ada habisnya? Siapa lagi dia? Dia bilang dia tunanganmu. Pak Jiang, ada orang lain di luar. Kenapa masih belum selesai? Siapa lagi? Dia bilang dia tunanganmu. HMPH. Kamu percaya lelucon seperti ini juga? Usir dia saja. Iya? Tunggu sebentar. Kamu bilang dia itu apa bagiku? Tunanganmu. Lu Chenxi. Jiangku, tidak pernah menyangka akan kembali ke tanganku lagi, kan?
Maaf, ada sebabnya. Tolong pengertiannya. Aku sudah tahu semuanya. Kenapa kamu harus meninggalkanku? Kamu sebelumnya bilang suka aku, ingin menikah denganku. Semua itu bohong. Kamu hanya memanfaatkan aku, kan? Tidak ada. Apakah kamu mendengar Sheng Xuewei mengatakan sesuatu lagi? Apa yang dia katakan? Berapa banyak yang benar? Kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Maaf, aku memang menyembunyikan beberapa hal darimu. Tapi perasaanku padamu pasti benar. Ngomong-ngomong, Lu Chenxi, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Orang tidak akan hilang begitu saja. Pasti ada alasannya di balik ini. Dan juga huruf-huruf aneh itu. Itu muncul begitu saja. Huruf-huruf itu mengatakan Sheng Xuewei adalah tokoh utama. Jangan tunggu lagi. Jiang Wanqing tidak akan kembali. Kenapa? Karena dia tidak berasal dari sini. Apa maksudnya tidak berasal dari sini? Jiang Wanqing sebenarnya bukan orang dari dunia ini. Sekarang pergi juga sangat wajar. Kamu juga jangan terlalu memikirkannya. Dia sama sekali tidak tulus padamu. Kalau dia ingin kembali ke dunia asalnya, dia hanya bisa memanfaatkanmu. Apa maksudnya? Ketika kamu pertama kali bertemu dengannya, kalau kamu tidak menghiraukannya, dia sudah mati sejak lama. Karena dia harus menemukan hubungan dengan dunia ini, agar bisa bertahan hidup. Dia mendekatimu, memikatmu untuk menyukainya. Dengan begitu keberadaannya menjadi bermakna. Dari awal sampai akhir dia menipumu. Kamu malah bodoh-bodohnya percaya. Jadi kamu dan dia berasal dari dunia yang sama. Kamu sangat pintar. Tapi kenapa orang lain bilang kamu bodoh? Bahkan adikmu meremehkanmu. Jadi kamu tahu cara pergi ke dunia itu, kan? Jadi kamu tahu cara pergi ke dunia itu, kan? Tahu. Kalau kamu makan obat ini, kamu bisa pergi. Tapi sepertinya itu tidak bisa dilakukan. Tapi aku tahu kamu pasti bisa kembali. Jiang Wanqing, aku datang mencari kamu. Tokoh utama tidak beruntung menjadi korban. Cerita dalam buku selesai. Sistem akan segera dimatikan. Hitung mundur 54.321. Ternyata begitu. Aku memperingatkanmu, Sang Wanqing, jika kamu menipuku lagi, pergi meninggalkanku lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan menipumu lagi. Lu Chenxi, apakah kamu yakin ingin terus tinggal di sini? Kamu mau mengusirku lagi? Ya, tidak. Aku hanya khawatir tentang nenek Lu. Dan juga grup Lu. Apakah kamu benar-benar bisa melepaskan semua itu? Daripada itu, dapat menjaga kepala tetap di atas air. Ini lebih sulit bagiku.